yang beranggotakan 5 orang, di antaranya saya sendiri, Firandi Putri Chandra, Saya Widya Azalia. saya Nadia Kaputri, Saya Keisha Pahiranelda. Saya Azara Aulia. Kami di sini akan mewawancarai narasumber mengenai Orde Baru di bidang politik. Selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Keisha Pahiranelda. Saya ingin melakukan wawancara mengenai kondisi politik pada masa Orde Baru untuk tugas sejarah. Apakah saya boleh memulai wawancara? Ya, boleh. Nggak tahu. Sebelumnya, Bapak namanya siapa? Nama saya Darusman. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan pertama. Sebelumnya Bapak mengetahui nggak apa itu Orde Baru? Orde Baru itu merujuk kepada naiknya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1966 berdasarkan dari surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh presiden sebelumnya Bapak Insinyur Soekarno pada masa Orde Lama. Jadi kebangkitan kepemimpinan yang dimulai 1998, kurang lebih 30 tahun, itu yang disebut dengan pemerintahan Orde Baru. Oke, berarti terima kasih Bapak atas jawaban. Selanjutnya teman saya yang akan bertanya. Baik Bapak, izin sebelumnya perkenalkan saya Firandi Putri Chandra dari SMA N 1 Cilanjang, kelas 12 F1B. Izin bertanya, apa pada masa Orde Baru? Pada masa pemerintahan Orde Baru itu peranan ABRI itu sangat sentral sekali dengan peranannya yang disebut dengan dui fungsi ABRI pada masa itu, di mana dua fungsi ABRI itu menyangkut pada sebagai pertahanan negara dan ABRI sebagai dinamisasi pembangunan politik di Indonesia. Artinya ABRI juga ikut di dalam pemerintahan itu sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya. Baik Bapak, selanjutnya perkenalkan nama saya Widya Azalia dari SMA 1 Cilanjang, kelas 12 F1B. Saya ingin bertanya, apa dampak positif dan negatif dari kebijakan politik pada masa Orde Baru? Sistem politik dan kenegaraan pada masa Orde Baru itu dengan sistem demokrasi Pancasila, di mana pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu setelah gagalnya kudeta gerakan G30 PKI tahun 1965, Soeharto mencanangkan kembalinya kepada Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Dengan konsep pemerintahan trilogi pembangunan yang dicanangkan, di mana trilogi pembangunan ini adalah satu, stabilitas politik, yang kedua stabilitas keamanan, yang ketiga adalah pembangunan negara itu sendiri. Di mana program trilogi pembangunan ini ditopang dengan fungsi-fungsi dari unit-unit politik Orde Baru pada masa itu yang tersentral pada peranan ABRI, sebagaimana yang tertuang di dalam dui fungsi ABRI tadi, di mana ABRI sebagai garda pertahanan negara dan ABRI sekaligus ikut berkecimpung di dalam politik di dalam negeri. Sehingga pada masa pemerintahan Orde Baru itu dipergunakanlah pendekatan keamanan, istilahnya sebagai security approach, dalam arti keamanan untuk penunjang pembangunan ekonomi, pembangunan negara, di mana sentralisasi dari semua kebijaksanaan terpusat pada tangan pemerintahan pusat untuk mempercepat pembangunan itu, sehingga pada masa itu
ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang terutama mengkritik pemerintah, mengkritik kemudian menyuarakan ketidaksukaan pemerintah juga sangat ditabukan pada masa itu, pada masa Orde Baru. Sehingga dengan adanya sentralistik semua kebijaksanaan pada elit-elit pusat, pembangunan itu sendiri memberikan dampak negatif positifnya itu semua harus ikut kepada pusat. Jadi masyarakat itu yang kelas bawah, kelas masyarakat biasa itu tidak bisa menyuarakan kehendak mereka, sehingga pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan keinginan pemerintahan pusat. Kalau pemerintahan sehingga pada masa itu dampak positifnya itu pembangunan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan-gangguan apa tidak kesukaan masyarakat, karena sebuah kebijaksanaan pusat itu harus dilaksanakan. Itulah dampak positifnya masa itu, sehingga program pembangunan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah itu bisa terwujud dengan baik. Tetapi yang namanya aspirasi bawah itu tidak begitu dipedulikan, tidak boleh mencuat keluar. Itu yang disebut dengan dampak negatifnya. Jadi setiap kebijaksanaan yang akan dilakukan oleh pemerintahan pusat itu semuanya harus ikut. Di mana pada masa itu pemerintahan Orde Baru itu menyederhanakan sistem, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Yang ketiga adalah golongan karya. Yang golongan karya ini merupakan partai pemerintah yang di dalam personal daripada angkatan bersenjata. Pemerintahan Orde Baru itu karena semua yang bersifat oposisi itu tidak dibenarkan, dan itu dianggap sebagai musuh negara. Dituding sebagai melawan pemerintahan negara, sehingga apapun keinginan pemerintahan pusat itu tidak ada yang bisa dihalangi. Positifnya itu pembangunan bisa berjalan dengan baik. Namun semua kebijaksanaan terpusat pada pemerintahan pusat sampai juga ke daerah provinsi. Di tingkat provinsi pun seperti itu. Apapun komando dari semua pemimpinan tertinggi, yang umpama gubernur, itu semua di tangan mereka, sehingga melahirkanlah sistem yang kolutif, korupsi. Karena sistem perkoncoan yang akan menjadi itu di dalam sistem pemerintahan itu semuanya adalah kolusi daripada kekerabatan. Siapa yang terdekat, siapa yang mendekat, itulah yang akan mendapat. Itulah negatifnya dari sistem yang semi militeristik itu. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Jara Aulia dari SMA 1 Ciranjang, kelas 12 F1B. Izin bertanya, mengapa banyak terjadi praktek KKN pada masa Orde Baru? Ya, penyebab dari kolusi, korupsi, nepotisme, ya KKN, berkolusi itu artinya kerjasama pejabat dengan pengusaha, itu namanya kolusi, dengan sistem bagi-bagi mereka lah, berkolusi. Yang kemudian korupsi mengambil anggaran negara tanpa hak oleh pejabat negara, itu yang korupsi. Kemudian nepotisme itu tadi, nepotisme akan dilahirkan oleh sistem pemerintahan yang elitis, terpusat, dan hanya menurut kemauan orang-orang atas. Ya, istilahnya top down, artinya semua kebijaksanaan itu dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas, karena aspirasi masyarakat itu tersumbat dan tidak dibuka. Jadi itulah yang melahirkan
moral dan mental-mental kolutif tadi. Berawal dari sistem kekeluargaan, karena di kepemimpinan itu sebuah kepemimpinan itu nanti akan mengembangkan sistem kerja dan pemerintahan itu kepada keluarganya, pada kerabatnya, pada saudaranya. Nah, seperti itu yang melahirkan nepotisme tadi, kekerabatan. Akhirnya apa nanti muncul? Nah, kalau orang luar nanti akan terjadilah kolusi-kolusi. Makanya masa itu akan terkenal dengan namanya surat sakti. Kalau seorang gubernur bisa mengeluarkan surat sakti, nanti dia akan lulus. Itu yang namanya kolusi-kolusi tadi itu. Pembagian kue-kue pembangunan hanya bersifat di antara mereka-mereka saja. Terima kasih. Keruntuhan. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Nadia Eka Putri dari 91 Ciranjang, kelas 12 F1B, izin bertanya. Menurut Bapak, pelajaran apa yang dapat diambil dari sistem politik Orde Baru untuk kehidupan demokrasi Indonesia pada saat ini? Iya. Dari pemerintahan sistem Orde Baru, itu tumbangnya sistem pemerintahan rezim Orde Baru ditandai dengan krisis ekonomi pada tahun 1998. Kemudian pemerintah saat itu memunculkan wacana ingin menaikkan harga minyak sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, terutama mahasiswa dan semua unsur dan elemen masyarakat, buruh turun ke jalan masa itu. Jadi awal keruntuhannya itulah yang melahirkan pemikiran baru setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Setelah Presiden Soeharto itu terpaksa mengundurkan diri oleh sebab dampak dari demo yang sangat besar dan brutal itu, yang pada tahun itu terjadilah kerusuhan Mei, ditandai dengan gugurnya beberapa orang mahasiswa tertembak di daerah kawasan Semanggi. Itu puncak dari tragedi kerusuhan Mei, awal dari kejatuhan sistem pemerintahan Orde Baru itu. Terjadi penjarahan di mana-mana di daerah Jakarta, sehingga terjadi chaos yang sangat luar biasa, sehingga kalau Soeharto memaksakan diri akan terjadi lebih banyak lagi korban. Nah, namun setelah kejatuhan Soeharto, seterusnya dibentuklah pemerintahan peralihan yang pada masa itu diperalihkan kepada, kalau nggak salah itu B.J. Habibie. Peralihan pertama, dimulailah konsep-konsep pembangunan pemerintahan yang baru dengan sebutan Orde Reformasi. Jadi zaman reformasi sampai sekarang. Pada zaman itu, pada awal-awal zaman reformasi itu dimulailah dibuka konsep-konsep yang demokrasi yang sebenarnya dengan mengkaji ulang sistem kepartaian dan sebagainya itu. Kemudian dengan melonggarkan sistem pendapat, kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan harapan dan segala macamnya. Jadi dengan kejadian yang terjadi pada masa-masa Orde Baru itu, yang memang di satu sisi ada nilai positifnya, pokoknya keamanan lebih terjamin, pertumbuhan ekonomi lebih terjaga karena stabil kan, aman, karena suara-suara bawah tadi udah nggak dibiarkan keluar, kritik tidak diperbolehkan. Tetapi akhirnya kelemahannya itu muncul, dibarengi oleh terjadinya korupsi dan segala macamnya. Jadi itu tidak mendatangkan ketidakpuasan masyarakat, terutama mahasiswa yang ingin mengadakan perombakan reformasi. Jadi itulah lahirnya setelah keruntuhan rezim Orde Baru, lahirlah Orde Reformasi. Setelah Orde Reformasi, itulah semua pembaruan di bidang demokrasi kita dikaji ulang dan dibuat sistem sampai sekarang. Dengan dibukanya keran demokrasi, kemudian dibuka lagi sistem partai, multipartai, banyak partai sekarang. Sisi positif yang diambil dari, yang bisa dibawa kepada sistem reformasi sekarang,
adalah menggambarkan kepada kita bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan oleh sistem pemerintahan Orde Baru itu merupakan suatu kemajuan semu. Kita sebut kemajuan semu. Yang kemajuan itu ada tetapi tidak sebenarnya gitu. Dan kemajuan itu hanya ada pada segelintir orang yang menikmati pemerintahan yang bersifat elitis tadi. Yang kaya itu ya yang orang-orang elit-elitnya aja, karena mereka kalau pengusaha mereka akan berkolusi dengan penguasa. Seperti itulah yang kita tadi, sehingga yang namanya kesejahteraan masyarakat itu hanya dapat semacam rembesan yang sedikit saja pada masa itu. Dan pelajaran positifnya untuk saat demokrasi yang reformis sekarang ini, yang diambil pelajarannya, semua yang tidak baik pada masa Orde Baru itu sekarang diperbaiki pada masa reformasi ini. Sistem kepartaian, pembagian itu, pemisahan MPR dengan DPR kan dulu kan satu saja. Itulah sisi positifnya. Ada penataan ulang pada sistem ketenagaran Republik Indonesia itu lagi. Sampai sekarang. Tetapi demokrasi lebih dibuka secara luas, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, dan kita juga semuanya bebas saat ini. Masuk mau ke partai mana, partai yang kita sukai, partai yang afiliasi agama, partai yang kesukuan, partai segala macam boleh kalau saat ini. Itu semua mengambil sisi buruk pada masa rezim Orde Lama itu, Orde Baru itu, pada masa Orde Baru, pada masa reformasi ini diperbaiki. Kemudian dengan pada masa reformasi sekarang ini lebih meningkatkan kepada Indonesia dengan meningkatkan peranan hukum yang lebih ditegakkan, keadilan yang lebih merata. Saya kira demikian. Baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Darusman sudah meluangkan waktunya dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami mengenai Orde Baru di bidang politik pada masa itu. Warahmatullahi wabarakatuh.